Halo teman-teman semua. Oke, pada episode kali ini saya akan membahas tentang fungsi string dan fungsi det ya, dimana fungsi string itu ada strlen, ada str to upper, str to lower, UC force, UC words ya. Terus ada juga sub str atau substring, str replace ya. Juga di sini nanti akan ada workshop seperti ini, misalnya akan diinput teks seperti ini ya. Nanti kalau diproses hasilnya seperti ini. Nah ya, hasilnya seperti ini ya. Nanti ini bagaimana cara menerapkannya ya dengan fungsi string. Dan juga ada juga fungsi det ya. Jadi nanti di sini juga akan ada fungsi make time, ada string to time ya, det diff dan det time yang akan akhirnya menghasilkan nilai-nilai seperti ini. Misalnya kita mengetahui usia mengetahui usia kita dihitung dari tanggal lahir sampai sekarang misalnya, atau mungkin dihitung dari tanggal hari apa dengan hari apa, bisa dibandingkan seperti itu ya. Misalnya usianya 37/16, usia yaitu 10 tahun sampai detail ya, 2 bulan 1 hari 11 jam seperti itu. Atau juga kita bisa menetapkan berapa ke depan dari 25 hari atau 25 bulan atau 25 tahun ya dari sekarang misalnya ya, seperti ini. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita menuju codingan. Oke, pembahasan pada kali ini yaitu fungsi string ya. Kita mulai dengan strlen. Strlen ini fungsinya untuk menghitung jumlah string ya pada suatu teks misalnya. Nah, saya buat begini. Dihitung berikut spasinya. Jadi spasi juga ikut dihitung. Nah, saya buat ini echo strlen $text total string pada simpan. Total string pada ini pada teks ini merupakan fungsi strlen adalah 29 ya. Jadi ada 29 karakter ya di sini. Str to upper yaitu string to upper, maksudnya merubah string dari yang huruf kecil menjadi besar. Sedangkan str to lower kebalikannya, dari huruf sedangkan str to lower dari huruf besar ke kecil atau kapital ke kecil ya. Sedangkan UC first yaitu teks yang diawali hurufnya dengan huruf besar, hanya huruf pertamanya saja, selebihnya tidak. Sedangkan UC words yaitu setiap pemisahan teks ya, dimana dari kata ke kata berikutnya andai kata ada spasi maka akan dimulai dengan huruf besar seperti itu. Misalnya saya buat di sini variabel $kata 2, ini kapital semua, ini huruf kapital. Saya buat di sini $kata 3 sama dengan ini huruf kecil misalnya seperti itu.
sekarang saya buat echo. Di sini dolar kapital ya, dolar tunggu, echo STR to upper. Berarti yang saya pakai di sini dolar kata 3, dolar kata 3. Nah, supaya ininya jelas, saya misal begini, saya buat before dolar kata 3. Nah, terus saya bikin after. Nah, supaya jelas nanti. Nah, seperti ini. Sini saya bikin STR to lower. Nah, seperti ini. Ininya kata 2. Oke, berikutnya paste ya. Di sini saya ambil yang kata 3 ya. Afternya di sini UC first. UC first. Nah, ini dia. Oke. Ini kata 3, terus di sini juga kata 3, di sini UC words. Oke. Kita coba save ya. Refresh. Nah, ini dia. Nah, ini. After ini huruf kecil ya, jadi besar semua. Kecil semua. Oke, ini yang besarnya afternya ya. Before ini jadi berubah huruf kapital ya. Ini jadi kecil. Yang jadi kecil jadi besar ya, seperti itu. Oke. Sekarang kita lanjut pembahasan berikutnya. AR saya buat sini sekaligus saja. Sekarang explode ya. Explode. Explode dan implode. Oke, perbedaan explode dan implode. Kalau explode itu memisahkan suatu teks yang dimana dalam teks itu ada pemisahnya, hyphenationnya, misalnya spasi, koma dan sebagainya ya. Jadi ada tanda pemisahnya di sana, dipisahkan, akhirnya akan terbentuk bagian-bagian atau elemen-elemen berdasarkan array. Misalnya jadi ada elemen 1, elemen 2, elemen 3 seperti itu ya. Jadi menjadi susunan array seperti itu. Nah, sedangkan infloat itu kebalikan dari explode. Kalau explode memecah, sedangkan infloat itu menyatukan suatu elemen array yang terpisah berdasarkan pemisah koma. Jadi menjadi satu rangkaian utuh gitu loh. Misalnya 1, 2, 3. Nah, itu kan bisa dipisah-pisah. 1 berarti elemen 0, 2 elemen 1 dan seterusnya. Nah, ini dengan infloat itu dijadikan satu rangkaian ya, seperti itu. Oke, kita akan coba. Misalnya sini dolar kata 4 sama dengan nah, ini saya bikin spasi aja deh. Kalau koma takutnya terbang bersama burung. Nah, seperti ini. Oke, sekarang yang dolar kata 4 ya, 5 maaf. Ini merupakan susunan array. Nah, seperti ini. 1, 2, 3. Oke. Sekarang yang 4
ini kita akan buat jadi satu yang terpisah-pisah ya, menggunakan explode. Di sini dolar XP misalnya, XPL sama dengan explode. Nah ya, dolar kata 4. Nah, di sini dolar IMPL, implode ya. Saya implode di sini. Saya jadikan di sini dolar kata 5. Oke, misalnya sekarang saya buat begini, echo before dolar kata 4 ya. After dolar XPL. Nah, sudah bisa seperti ini. 0. Berarti nanti yang tercetak terbang ya, seperti itu. Jadi sudah bisa dipenggal berdasarkan elemennya dengan indeksnya berapa, seperti itu ya. Sudah tersusun berdasarkan indeks ya, itu BR. Sedangkan yang ini saya buat begini, before. Kebalikannya, di sini nggak mungkin dolar kata aja 5 aja kan, harus ditetapkan seperti ini. Dolar kata 5, elemennya apa? Misalnya 2. Nah, berarti nanti tercetak di sini angka 0, 1, 2, 3 ya, seperti itu. Nah, sekarang di sini ini kurang explode-nya, kurang tanda ininya. Pembatasnya apa? Nah, pembatasnya spasi. Nah, seperti ini. Oke, ya, kita save. Refresh. Nah, yang before terbang bersama burung di bawah awan, after terbang ya. Jadi yang tercetak terbang. Kenapa? Karena terbang itu di posisi 0 pertama. Andai kata saya ganti di sini misalnya jadi 2, maka yang tercetak 0, 1, 2, maka yang tercetak burung ya, seperti itu. Kita coba save, refresh. Nah, seperti ini ya. Ini 1, 2, 3 ya, tersusun seperti itu. Jadi di sini kita batasi dengan apa? Misalnya saya batasi dengan ini. Nah, ini juga improve harus ada ininya, hyphenationnya, penghubungnya apa? Misalnya saya ganti dengan strip misalnya. Nanti di sini strip semua. Nah, seperti ini ya. After 1 strip, 2 strip, 3. Ini jadi sudah satu kesatuan utuh ya. Ini sudah satu kesatuan utuh yang dimana tidak bisa lagi dipisah dengan array seperti itu, karena satu rangkaian ya, seperti itu. Kalau mau dipisah berarti kita harus explode. Oke. Lanjut ya pembahasan kita sekarang, L-trim, R-trim dan trim ya. L-trim, R-trim dan trim. L-trim itu fungsinya untuk menghapus spasi di sisi kiri, R-trim menghapus spasi di sisi kanan, dengan trim menghapus sisi kiri dan kanan, seperti itu. Bukan spasi yang berada ya di antara teks, tidak ya. Jadi spasi yang dimulai dari yang berada di sisi kirinya atau di sisi kanan. R-trim dan trim juga sama berikutnya. Ini saya buat contoh. Dolar kata 6. Ini saya buat di sini. Nah, ini spasi. Nah, contoh.
trim. Jangan buat lagi dolar kata 7. Dolar kata 8. Nah, saya buat di sini misalnya halo. Di sini saya langsung satukan dolar kata 6 ya. After. Nah, di sini saya buat halo juga di sininya. Halo. Ya. Ini juga masih dempet ya. Titik. Nah, di sini saya sudah kasih L trim. Nah, dolar kata 6. 6. Nah, nanti yang before ini ada spasi halo, spasi contoh L trim ya. Sedangkan sudah after halo ya, langsung contoh L trim itu nyatu ya, seperti itu. Oke, saya coba dulu semuanya ini. Kalau yang ini tidak halo di sini karena di kanan saya buat begini. Oke, misalnya nanti yang ini oke nyatu ya, seperti itu. Ini takut ini oke, terus di sini L trim, di sininya nanti oke juga, cuma di sininya R trim. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kalau yang ini halo oke misalnya. Nah, seperti ini. Sedangkan di sininya halo oke ya. Nanti di sini akan hilang di sini. Terus di sini saya tambahkan oke. Di sini juga saya tambahkan oke. Nah, ini nggak ada halo ya. Saya simpan, save ulang. Kenapa? Ini karena pengaruh ini. Saya bisa begini aja. Ini nggak bisa disatukan begini. Ini saya bisa begini. Nah, seperti ini. Ini juga halo, tapi ini nyatu ya. Tidak ada saya kasih spasi. Ini juga. Nah, seperti ini. Nah ya, before halo contoh, nah ini nyatu ya. Ini before contoh L trim ya. Oke, ini nyatu nyatu ya, karena di sininya ada ini. Nah, sini di sininya. Oke, tunggu dulu ini. Oke ya, ini penjelasannya kenapa pada trim ya atau L trim ya. Di sini pada contoh before atau afternya terlihat di sini sama ya, tidak terlihat beda ya, kecuali kalau yang trim ya terlihat di sini halo spasi contoh. Kalau yang ini halo nyatu ya, halo contoh menyatu seperti itu.
Sedangkan yang di bagian kanannya kenapa selalu sama ya? Karena begini, karena secara default setiap spasi ya, atau ada akhiran spasi diakhiri pada suatu teks ya di bagian kanan, memang otomatis PHP selalu menjadikan spasi itu hilang ya, seperti itu. Jadi tidak ada, jadi otomatis nyatu, jadi tanpa harus dikasih rtrim pun ya. Jadi secara otomatis, secara default PHP sudah menghilangkan secara otomatis yang menghilangkan spasi di bagian terakhir dari suatu rangkaian teks seperti itu. Jadi selalu kalau misalnya ada spasi ya di bagian terakhir dari suatu rangkaian teks, selalu secara default dihilangkan oleh PHP. Jadi tidak memerlukan lagi perintah rtrim ya. Itu juga berlaku di MySQL ya, seperti itu. Jadi secara default spasi-spasi yang berada di belakang rangkaian suatu teks atau teks ya itu dihapus ya, seperti itu ya. Jadi tidak lagi memerlukan sebenarnya konsep rtrim dan trim seperti itu. Ini trim ya, jadi walaupun ini trim ya, tadi salah ini nah, sama ya. Jadi semua yang di sisi kanannya, sisi kanannya selalu disatukan walaupun tanpa ada perintah rtrim atau trim. Oke, fungsi string yang berikutnya yaitu new line to break, NL 2BR, singkatan dari new line to break. Terus str replace strip text. Oke, saya jelaskan dulu. New line to break yaitu untuk enter yang akhirnya menjadi pindah baris ya. Jadi kalau kita tekan enter itu menjadi nilai yang pindah baris, maka itu new line to break ya. Kalau kita kasih new line to break, sesuatu yang di enter itu jadi pindah baris itu. str replace itu menggantikan nilai A, apa ini bukan nilai A, nilai apa dengan nilai apa yang jadi penggantinya, seperti itu ya. Jadi menggantikan nilai sesuatu dengan nilai yang lainnya. Sedangkan strip text itu menghapus tag-tag yang ada pada HTML. Mungkin kalau kita perhatikan status-status yang ada pada Facebook ya, seperti itu tidak bisa kita sisipkan di sana tag-tag HTML ya. Maka itu karena fungsi ada strip text itu yang menghapus ya nilai-nilai itu. Oke, sekarang kita coba. Dolar kata 9 misalnya, 9 sama dengan, nah ini misalnya begini. Ini contoh new L 2BR ya. Terus saya enter di sini. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini saya enter ya. Terus saya lanjutkan lagi, ini ke spasi lah. Enter begini. Ini baris 2. Nah, seperti ini. Terus yang kedua dolar kata 10 sama dengan misalnya saya bikin di sini B U I ya. Ini contoh strip text B U /i. Nah, nanti ini kita hapus ya. Yang kedua dolar kata 11 ya. Untuk str replace misalnya saya buat sini Jakarta. Nah, Jakarta ini A nya nanti kita ganti dengan Jokorto seperti itu. Oke, sekarang saya buat echo before biasanya before dolar kata 9 ya. After
saya buat di sini dengan menggunakan new line to break ya, NL2BR, nah, dolar kata 9. Oke, ini saya ganti 10, terus yang ini saya ganti strip text. Ini 10. Oke, yang ini saya ganti 11, ininya saya ganti str underscore replace, str underscore, ini dia sudah ada. Ini A saya ganti menjadi O. Oke, ininya 11. Oke, saya simpan ya, kita coba. Nah ya, di sini before ini contoh strip text ya, ini strip textnya, tunggu dulu, ini ada unsur. Oke, betul. Ini contoh betul ya. Ini enggak ada, ini enggak ada ya, langsung new line to break. Nah ini dia nih. Before ini contohnya langsung, ini nggak bisa, nggak ada enter ya di sini ya. Tetapi pada saat ini after ini contoh new line to break. Nah enter ini baris 2 ya, seperti itu. Dan ini juga before Jakarta, afternya Jokorto ya. Oke. Lanjut, sekarang kita bahas tentang sub str. Fungsi string yang berikutnya sub str atau substring ya. R sub str. Ini hanya mencari nilai di, atau mengambil nilai di posisi tertentu ya, berdasarkan acuannya ya, atau titik acunya seperti itu. Misalnya gini, dolar kata 12 sama dengan jangan PHP, programming misalnya. Nah seperti ini. Nah, misalnya sekarang saya buat di sini echo begini. Nah, saya menggunakan f sub str ini ya. Saya tentukan ininya dulu, dolar kata 12 nya dulu ya. Ini saya masukkan stringnya dulu. Nah sekarang saya mau ambil di posisi keberapa, instart ya, instartnya itu dimulai dari berapa, awalnya dihitung dari 0, berarti dia posisi ke 0 ya, 0, terus diambil berapa digit, huruf pertama berarti hanya 1 digit, 1. Nah seperti ini nah. Berikutnya saya buat, misalnya saya mau mengambil nilai di posisi ketiga dan keempat ya, misalnya, jadi saya mau ambil nanti nilai OG misalnya seperti itu ya. Oke, ini saya copy aja. Sama huruf ke 1, 2, 3 ya, ketiga dan keempat ya, huruf 3
dan 4 ini adalah, nah ini sub str ya, kita hitung di sini 0 1 2. Oh, berarti di posisi kedua ya, posisi kedua diambil berapa huruf? 2 huruf OG. 1 2. Nah, berarti di sini 2,2. Nah, seperti itu. Oke. Kita sekarang simpan, save. Kita lihat hasilnya. Nah ya, programming huruf pertamanya adalah P ya kan, programming huruf ketiga dan keempatnya adalah OG ya, itu dia ya. Seperti itulah fungsi dari sub str. Oke. Dan sekarang saya akan membuat suatu workshop ya dari rangkaian yang sudah kita bahas tentang fungsi string ya, sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya itu det ya, fungsi det. Sekarang saya mau ada suatu workshop seperti ini misalnya. Workshop seperti ini, localhost latihan, terus di sini workshop. Nah ya, nah misalnya saya masukkan ini ya, saya B misalnya, saya U I misalnya gini, terus saya buat misalnya sekolah merupakan tempat pendidikan dan belajar mengajar yang sangat tepat misalnya seperti itu. Tik B slash B betul, slash U ya, slash I. Oke, saya sekarang proses. Nah ya, nanti semua diawali jadi huruf besar semua ya, tetapi di sini tidak ya, seperti ini ya nanti hasilnya. Nanti di sini jelaskan bagaimana ternyata setelah di str replace hanya ada 87 sedangkan sebelumnya ada 96 kata seperti itu. Ini workshopnya, dan juga di sini ada belang-belang seperti ini. Oke, sekarang saya mulai dulu, kita lihat dulu, kita perhatikan di sininya menggunakan text area ya. Oke, form method sama dengan post. Oke, di sini text br text area name, misalnya saya kasih nama kata di sini, calls misalnya saya bikin 50, rows-nya misalnya saya bikin 10 ya, ini materi HTML ya, slash text area. Oke, terus di sini br input type sama dengan submit, name-nya saya kasih nama proses. Oke, value-nya saya bikin proses. Oke, di sini saya tutup dengan slash form. Oke. Kondisi biasa if underscore empty. Jadi kalau sudah diproses nanti $post di sini proses. Oke, sekarang saya buat variabel-variabelnya. Sekarang di sini saya masukkan strip text dihapus ya, kata-kata yang ada ininya dihapus, ada apa namanya tag-tag HTML-nya. Di sini saya buat ini HPS tag misalnya begitu. Ini HPS tag, ini berarti strip text underscore text. Oke, kurung buka. Nah, juga selain strip text di sana juga huruf-huruf saya rubah dulu menjadi kecil ya. Saya gabung di sini ya. Jadi ini juga mengajarkan bagaimana bahwa dalam satu function bisa saja itu digabung ya seperti itu. Jadi saya buat di sini str to lower. Jadi dirubah dulu ke huruf kecil ya seperti itu. Terus sekarang saya buat di sini $post kata. Silahkan yang mau pakai replace ya boleh ya. Oke. Sekarang sudah ditutup jadi koma, tutupnya agak jelas ya, tutupnya 2 ya. Oke,
Sekarang masuk lagi ke dia rubah susun ke bawah, berarti explode ya di sini. Explode dolar XPL misalnya sama dengan explode. Apa yang di-explode? Setiap yang ada spasi ya, dimasukkan begini. Nah, jadi spasi diganti dengan tidak ada spasi seperti itu. Koma, nah, oke ya. Nah, sekarang jadi nanti di seperti itu. Terus sekarang apalagi di sini ada koreksi ya. Ini tidak menggunakan ini explode masalahnya. Nah, sekarang saya buat lagi di sini. Kalau saya perhatikan juga ada ST replace ya. ST replace ini ada penggabungan untuk menghitung jumlahnya nanti. Oke, sekarang saya buat ST replace nya nanti deh. Kalau ST replace nya pasti dibuat pada saat itu ya, transaksi. Oke, sekarang langsung saya begini. Pertama yang harus kita bahas permasalahan yang explode ya. Di sini ada dipisah ya, berarti dipisah dulu menjadi suatu elemen-elemen dengan indeks ya, seperti itu. Oke, sekarang saya buat ini for dolar I ya, dolar I lebih sama dengan 0 ya, titik koma dolar I lebih kecil count ya, karena sudah diexplode ya, sudah diexplode berarti sudah terbelah-belah ya, sudah terbelah-belah menjadi dolar dolar I XPL seperti itu, titik koma dolar I plus plus ya, seperti ini. Oke, sekarang nah langkah berikutnya, karena ini dipotong, sekarang kita buat begini, suatu konsep belang-belangnya begini, dolar N misalnya saya buat sama dengan dolar I plus 1 ya. Kenapa demikian? Karena 0 itu tidak bisa dilakukan suatu pembagian ya, nantinya rancu, jadi tidak bisa dimodulus ya, maka itu ditetapkan dulu dolar N atau dolar apa aja lah, bebas variabel apa aja untuk melakukan modulus di sini, hanya sebagai itu dolar N. Nah, baru di sini kita lakukan modulus 2 sama dengan 1 misalnya. Nah, baru di sini misalnya dolar saya buat BGC sama dengan red misalnya. Ganjil apa di sini sih? Oke, red ya. Sama dengan 1 red di sini. Oke. Else. Ini saya copy aja. Ininya saya ganti blue. Oke. Nah, ya sekarang baru kita buat echo. Nah, ini font color sama dengan dolar BGC. Nah, di sininya baru kita masukkan dolar EXPL. Nah, di sini dalam kondisi tunggu, dia huruf besar semua ada awal ya. Berarti di sini kita buat dengan konsep ini saja, UC words atau UC words boleh. Saya UC words saja. Oke ya, seperti ini. XPL dolar I. Jangan N ya, dolar I. Karena dimulai dari 0, nanti yang pertamanya nggak masuk. Slash font BR. Nah, turun ke bawah ya. Oke, ya ini udah selesai bahasannya. Oke ya, sebelum tuntas dulu kita akan coba dulu ya. Ini oke, ini ada kekeliruan teks area, tulisannya salah ya, teks area. Nah, seperti ini ya. Oke, sudah selesai. Sekarang saya simpan, save. Ya, dengan nama 31 PHP. Oke, sekarang kita coba. Di sini kita panggil 31 PHP. Enter. Nah, ya. Ini saya ambil ini aja. Saya copy yang ini. Nah, untuk uji dulu. Oke, proses. Nah, ya sudah betul ya. Sekolah merupakan tempat pendidikan dan belajar. Oke, udah tepat yang ini. Sekarang kita baru lanjut ke
pembahasan yang berikutnya yang ini, yang mencari ini ya, before str. Oke, sip. Sekarang saya buat ini. Ini ada echo HR dulu. Oke, sekarang saya buat echo apa sih ini keterangannya, before biasa, biasa replace ya, before sebelum, before str sebelum di ya, di str underscore replace. Oke, di sini nah kayak gini kan ya. Oh, ini langsung aja masuk ke sini ya. Sebelum replace langsung aja masuk ke sini. Nah, katanya ini masukkan titik. Nah, seperti ini ya. Terus ya titik lagi, baru di sini after ya, misalnya terdapat, nah begini, terdapat kita buat strlen ya. Nah, ini tunggu dulu, yang masih murni ya. Oke, sekarang after sekarang baru cetak yang ini, yang sudah saya apa namanya tuh, str di press di sini sebut ini str underscore replace, ini dia. Sini untuk bawah supaya kelihatan. Nah, spasi diganti ya seperti ini. Terus baru masukkan Ctrl V, nah hot kata ya. Baru di sini terdapat. Nah, ini saya masukkan lagi. Save ya. Di sini sekarang kita panggil lanjutnya yang ini ya, saya refresh aja langsung. Nah ya, before str sekolah merupakan ya, terdapat 90 kata. After, nah ininya aja tinggal kita kasih br di sini ya. Ini kita kasih br di sini ya. Oke. Nah, atau ini nggak usah pakai koma. Nah ini refresh supaya jelas. Nah ya, seperti ini. Oke ya, selesai. Oke, pembahasan pada episode terakhir pada kali ini yaitu tentang date ya, fungsi date. Di sini ada fungsi date div ya, date time, make time, dan string to time ya. Saya akan bahas dulu tentang date ya. Date ini fungsinya itu untuk menetapkan tanggal dan waktu seperti itu. Dengan format date, string, integer, timestamp ya. Sifat timestamp di fungsi date ini hanya bersifat opsional ya, bukan keharusan tetapi opsional saja. Apa pengertian dari timestamp? Timestamp adalah istilah yang mengacu pada standar waktu berupa waktu dalam detik sejak epoch time ya. Epoch time itu
dimulai dari tahun 1970 tanggal 1 bulan 1 1970 seperti itu. Jamnya 0000 semua. Sehingga angka 1 dalam timestamp berarti 1 detik. Ya. Sejak 1970 0101, nah itu menjadi 01. Nah, ini berarti ini 1 detik yang mulai dari sini. Oke ya. Terus juga keterangan pada date ini ada A kecil, AM atau PM ya. A besar, AM atau PM yang besar, D definisi tanggal, D nama hari seminggu ya, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya seperti ini ya, bisa dilihat tabel ini. Oke ya. Sekarang saya akan bahas dulu mengenai date dan timestampnya seperti apa sih. Oke ya, kita coba seperti ini. File new. Oke, saya buat dollar timestamp misalnya, variabel timestamp. Time. Nah, saya mengambil tanggal pada saat ini. Oke. Terus sekarang saya echo ya, date. Nah, misalnya saya ambil dengan konsep penanggalan Indonesia, tanggal, bulan, tahun seperti itu ya. Berarti dimulai dari D, M, Y besar. Nah, ini definisinya berarti dia itu 4 digit ya, tahunnya 4 digit. Koma. Nah, baru di sini saya tetapkan timestampnya. Timestampnya diambil dari ini. Nah, seperti ini. Timestamp diambil dari waktu saat ini ya, tanggal saat ini. Berarti nanti di sini tercetak tanggal, bulan, tahun, tanggal yang ada pada komputer ya, seperti itu. File, save as. Nah ya, 11 Februari 2021 ya. Oke ya, sekarang saya cetak timestampnya seperti apa. Ini echo yang jadi merupakan kumpulan bilangan integer ya di sini. Nah, sekarang juga saya membuat bagaimana date yang tidak menggunakan timestamp. Misalnya saya buat di sini adalah tanggal ya, sama dengan misalnya di sini 20, 21, 12, 20. Jadi saya mulai dengan tahun dulu ya, tahun, bulan, tanggal seperti itu ya. Nah, sekarang saya buat di sini menggunakan konsep ini. Nah, di sini saya tidak menggunakan timestamp ya yang ini. Oke, kita coba. Nah, ya. 20, 21. Nah, kenapa defaultnya atau ISO dari standar ISO 8601 menggunakan format YY, MMM, DDD? Ini masalahnya ya. Kita coba diperhatikan ini.
coba ya. Di sini dengan menggunakan format tanggal, bulan, tahun. Sedangkan ini bulan, tanggal, tahun. Secara prinsip sebenarnya sama ya, cuma digeser saja. Yang ini tanggalnya di tengah, yang ini tanggalnya di depan seperti itu ya. Tapi nanti kita lihat ya, timestamp itu jadi beda. Nah ya, jadi beda. Inilah yang menyebabkan akhirnya lahirnya ISO standar 86001 ini dengan format YYY MDD ya, supaya nanti timestampnya itu sama ya, tidak bernilai yang beda. Jadi karena dia ada format standar yaitu tahun, tanggal, tahun, bulan, tanggal ya. Kenapa demikian? Karena di setiap negara itu memiliki format masing-masing. Ada yang menggunakan DDMY, ada juga menggunakan DMY seperti itu ya. Itu yang menyebabkan harus ada standar format penanggalan yang jelas ya, yang bersifat internasional sifatnya ini ya. YYY, MMM, DDD. Jadi tahun, bulan, tanggal. Fungsi DATEDIV ya. Fungsi DATEDIV ini memiliki sama dengan DATETIME ya. Jadi fungsinya itu menetapkan total nilai kurun waktu, jam atau menit, dan hari, bulan, tahun dari tanggal satu ke tanggal lainnya. Maksudnya begini, misalnya mencari selisih dari tanggal sekarang, hari ini dihitung berdasarkan tanggal lahir kita, berapa jumlah hari kita gitu loh ya, dari sejak tanggal lahir sampai sekarang misalnya seperti itu ya, berapa tahun misalnya seperti itu. Nah itu yang dimaksud dengan menetapkan dari jarak range ya, dari tanggal yang satu ke tanggal yang berikutnya seperti itu. Nah persamaannya dengan date time ya, seperti itu. Oke, kita coba file new. Di sini saya buat dulu dative. Oke, misalnya PHP $, tanggal ini misalnya ya, tanggal ini sama dengan date underscore create ya. Nah, seperti ini ya menurut ketentuannya. Oke, sekarang kita menggunakan tanggal lahir misalnya seseorang, misalnya $TGL lahir misalnya. Nah, sama dengan date create ya, kita gunakan konsep yang ISO tadi ya, 86001. Jadi tahun dulu ya, 2010 misalnya dia lahir, 12 misalnya 10 misalnya, tanggal 10 bulan 12 mungkin begitu. Oke, nah sekarang saya mau cari selisihnya nih, berapa sih usia dia ya, seperti itu. Oke, nah, kita caranya seperti ini. Misalnya $usia sama dengan dative. Ini dia dative, masukkan tanggal ini, koma, tanggal lahir ya, seperti itu, koma, nah, tanggal lahir. Nah seperti ini ya. Nah sekarang kita mau cetak echo usianya berapa hari, usianya yaitu kalau yang di atas ini menetapkan keseluruhan hari ya, keseluruhan hari, total harinya gitu loh ya. Kalau ini berdasarkan tahun. Nah seperti itu. Sekarang juga saya buat berdasarkan tahun. Nah jadi kalau yang di ini bisa dipertegas. Nah ini berdasarkan misalnya bulannya. Jadi tahun keberapa, bulan keberapa, hari keberapa. Nah, misalnya seperti itu ya. Kamu buat. Nah di sini M, nah ini bulan. Sampai ke jam juga bisa ya, bulan. Ini di hari ya misalnya. Oke, nah ini
misalnya saya mau bikin jamnya juga, ke jam berapa misalnya, kan otomatis ya sudah ditetapkan di sana date grid-nya tuh tanggal di jam yang saat ini di komputer saya catat ya, seperti itu. Nah, ini. Saya sini jamnya, ambil jam saja. Oke, save ulang. Saya save di sini 33. Nah ya, ininya keterangan jam maksudnya. Nah, seperti ini. Nah, total usianya 3.716 hari, usianya yaitu 10 tahun, 2 bulan, 1 hari, 9 jam ya, seperti itu ya. Jadi sudah terkonsep seperti itu. Oke. Nah, sekarang selain date div ada juga yang tadi saya bilang ada yang namanya date time ya. Date time di sini. Ini saya buat dulu KR ya. Nah, ini cuma date time. Ini alternatif aja. Date time. Date time seperti ini. Ininya sama, date grid ya. Saya ambil ini aja sama ininya. Nah, yang membedakan pendefinisiannya ya. Di sini bukan date grid tapi di sininya new date time. Bisa sebutnya. Nah ya, mengambilnya sekarang ini kita menggunakan new date time. Oke, sekarang baru setelah itu kita tetapkan seperti ini dolar usia. Ini sama, cuman cara penerapan nanti yang beda. Nah, di sini tanggal ini seperti ini. Nah, div. Nah, ya, kalau data seperti ini. Oke, sekarang kita cetak ininya. Ini sama ya. Menghasilkan nilai yang sama karena ini hanya alternatif. Oke. Nah, seperti ini. Save. Nah, ya sama ya. Karena ini hanya alternatif saja. Jadi sama penulisannya sama persis. Oke ya. Ini date if, date div, dan ini date time. Oke, seperti itu. Oke, pembahasan terakhir pada kali ini yaitu make time dan string to time ya, str to time dan mk time ya, singkatan dari make time, yang str to time yaitu string to time, seperti itu. Nah, make time ini menetapkan penanggalan terhitung dari tanggal yang ditetapkan dengan nilai penjumlahan atau pengurangan ya. Menetapkan tanggal berapa 10 hari dari sekarang misalnya, seperti itu ya. Dengan rumusan make time jam, menit, detik, bulan, tanggal, dan tahun, seperti itu ya. Oke, kita coba file new. Bulannya intervalnya nih saya hitung berdasarkan hari ya sini.
depan tambah 25 atau tambah begini dolar interval. Oke, sekarang kita buat kalau 25 hari ke depan, sekarang 25 hari ke belakang, misalnya seperti itu. Ini ke belakang. Ini ya, cuma ini kurang, minus. Oke, sekarang kita tetapkan seperti ini. Tangannya EO misalnya. Ke depan dari sekarang adalah ya, ke depan. Oke, sekarang saya tentukan untuk 25 hari ke belakang ya. Interval ini nanti ke belakang. Sini kita tetapkan date-nya. Date-nya misalnya kita menggunakan format Indonesia. D M Y. Seperti itu, koma. Nah, supaya nanti ditetapkan ya. Ini kan menghasilkan nilai. Nah, ini menghasilkan nilai timestamp ya, yang ini. Nah, sekarang mau ditetapkan tanggalnya berapa ke depannya, seperti itu. Oke. Ini kita sama. Oke, sekarang kita simpan file, save as. .php. Nah ya, 25 ke depan dari sekarang adalah 8 Maret 2021. 25 ke belakang dari sekarang adalah 17/01/2021 ya. Tanggal sekarang yaitu tepat saya buat ini tanggal 11 Februari 2021, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya yang terakhir, yang itu STR to time. Cara yang sama, rumus yang sama ini, cuma hanya membedakan di sininya nanti. Rumus di sini yang beda. Karena kita menggunakan str to time sekarang. Ini harus str to time. Ini dia. Oke, tentukan boleh pakai plus atau tidak ya, bebas. Interval day berarti ditentukan berdasarkan hari ya, seperti ini. Saya kasih alternatif supaya nanti mana yang dianggap efisien oleh kalian. Ini saya ganti ke belakang. Nah, ininya
plus tapi min. Nah seperti itu. Oke, rumusannya sama aja, yang ini juga copy aja. Simpan, file, save, kita lihat hasilnya. Nah ya, sama ya, jadi ini hanya alternatif. Jadi silakan Anda pilih mana yang kalian anggap lebih efektif ya, make time kah atau str to time. Ya, kalau di sini 25 bulan ya, misalnya 25 bulan ya, tinggal di sini ganti month. Nah seperti ini aja, 25 bulan ke belakang, 25 bulan ke depan, tinggal kurang ya, bisa angkanya atau apanya, tapi harus diapit dengan kutip dua karena sifatnya string to time seperti itu. Nah 11 ya, oke ya, oke. Penggunaan tabelnya untuk str to time bisa dilihat seperti ini. Nah ini dia. Today midnight, format waktu akan berubah menjadi 00:00. No untuk sekarang. First day off, hari pertama dari ya, seperti itu. Last day off, hari pertama dari mana, seperti itu. Ago ya, 2 days ago, 2 hari yang lalu, dan seterusnya ya, seperti ini. Tunggu episode berikutnya. Jika video ini dirasa bermanfaat, silahkan di-share. Dan bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.